Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah kisah kaum Quraisy yang gagal mencelakai Nabi Muhammad. Sahabat beriman. Rasulullah bersama sahabat Abu Bakar pernah bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari. Kala itu, mereka sedang dalam perjalanan untuk hijrah secara sembunyi-sembunyi dari Makkah menuju Madinah. Perjalanan hijrah beliau mendapat ancaman dari kaum Quraisy yang berniat membunuhnya. Karena itulah, Rasulullah bersembunyi di Gua Sur karena takut kaum Quraisy akan mencarinya kemana-mana. Kaum musyrik terus-menerus mencari Nabi hingga mereka mengadakan sayembara. Barang siapa berhasil menemukan Nabi, maka orang tersebut akan diberi hadiah berupa 100 ekor unta. Salah satunya orang ikut sayembara itu adalah Surakah bin Malik. Ia memerangi Rasulullah saat pagi hari dan sore harinya. Pada awalnya, Surakah adalah salah seorang pemburu Rasulullah saat beliau sedang dalam perjalanan hijrah dari Makkah ke Madinah. Akhir dari kisah ini adalah Surakah tersungkur menyerah. Surakah menjadi orang yang memerangi Rasulullah menjadi senjata yang melindunginya. Setelah berdiam diri di Gua Sur selama 3 hari, penunjuk jalan yang disewa Abu Bakar datang menyusul mereka sembari membawa 2 tunggangan yang telah dipersiapkan Abu Bakar. Bersama mereka, ikut juga seorang budak milik Abu Bakar yang bernama Amir bin Fuhairah. Kemudian, 4 orang ini memulai perjalanan menuju Madinah melalui daerah pinggiran. Rasulullah berjalan dengan tenang, dan lisannya tidak berhenti berzikir menyebut asma Allah. Lain halnya dengan Abu Bakar yang tampak gelisah. Ia sering menoleh ke belakang. Ia sangat khawatir terkejar kaum Quraisy. Saat tiba waktu untuk istirahat siang pada hari itu dan suasana jalan sepi, Allah meninggikan sebuah dataran sehingga memiliki bayangan. Mereka singgah di balik dataran tinggi itu. Abu Bakar meratakan tanah dengan tangannya dan menggelar alas sebagai tempat istirahat Rasulullah. Dia pun mempersilakan Rasulullah beristirahat di tempat yang telah dipersiapkan itu. Kemudian Abu Bakar keluar melihat-lihat keadaan. Pada saat hampir bersamaan, ada seorang penggembala menuju tempat mereka dengan tujuan yang sama untuk berteduh. Abu Bakar menanyai orang ini, sehingga ia tahu bahwa penggembala ini penduduk Makkah. Sang penggembala mengizinkan mereka mengambil susu salah seekor dari kambing gembalaannya, kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Selama dalam perjalanan, Abu Bakar senantiasa bersama Rasulullah di atas tunggangannya. Apabila ada yang bertanya tentang Rasulullah maka Abu Bakar menjawab, orang ini menunjukkan jalan untukku. Anas bin Malik berkata, sehingga si penanya mengira yang dimaksudkan adalah pemandu perjalanan, padahal yang diinginkan oleh Abu Bakar adalah jalan kebaikan. Pada waktu lainnya, Abu Bakar menoleh ke arah belakang, tiba-tiba terlihat ada seseorang tengah berusaha menyusul mereka. Ternyata, ia adalah Surakah bin Malik, salah seorang yang ingin memenangkan sayembara dan ingin mendapatkan hadiah yang disediakan oleh orang-orang kafir Quraisy bagi siapa saja yang berhasil menemukannya dan berhasil membawa Rasulullah kembali ke Mekah. Siasat Surakah bin Malik. Saat Rasulullah beserta rombongan melintasi pemukiman Bani Mudlaj, salah seorang penduduk pemukiman ini melihat Rasulullah dan rombongannya. Kemudian orang ini bergegas mendatangi kaumnya yang sedang berkumpul, di antara mereka adalah Surakah. Orang yang melihat Rasulullah berkata, "Wahai Surakah, aku tadi melihat beberapa orang di pinggiran, mungkin itu Muhammad dan para sahabatnya." Surakah menceritakan dirinya setelah mendengar berita ini, "Saya yakin, orang-orang itu adalah mereka, namun saya mengatakan kepada yang membawa berita, mereka itu bukan Muhammad dan para sahabatnya, tapi mereka adalah si Anu dan Anu yang baru saja melintas di hadapan kami." Inilah siasat Surakah supaya berhasil memenangkan sayembara ini seorang diri dan mendapatkan hadiah. Dia pun tetap di tempat duduknya beberapa saat. Kemudian ia bangkit dan masuk rumah. Dia menyuruh budaknya agar mengeluarkan kudanya dari belakang. Sejurus kemudian dia pun mempersenjatai diri dan keluar menghampiri kudanya yang telah dipersiapkan oleh budaknya di tempat yang tersembunyi. Dipaculah kudanya memburu Rasulullah dan rombongannya. Begitu berhasil mengejar orang yang diinginkan dan kudanya semakin mendekati rombongan tersebut, tiba-tiba kuda tunggangannya terjerembab, dan ia pun terlempar dari punggung kuda.
Surakah kemudian mengambil beberapa mata tombak untuk mengundi keputusannya. Ini merupakan kebiasaan kaum jahiliyah sebelum melaksanakan sesuatu. Dia melakukan undian untuk mengetahui, apakah perburuan itu tetap diteruskan ataukah tidak. Ternyata, hasil undian tidak sesuai yang diinginkan oleh nafsunya. Maka, ia pun mengingkari undian yang dilakukannya sendiri. Diraihlah kudanya dan memacunya lagi memburu Rasulullah dan rombongannya yang sudah berada di depan mata. Ketika berhasil mencapai tempat yang memungkinnya untuk mendengar doa Rasulullah, kedua kaki kudanya tertancap ke dalam tanah sampai sebatas lututnya. Dia pun turun dan menghardik kudanya, sehingga kuda itu bangkit kembali. Saat kudanya mencabut kakinya yang tertanam, memancarlah cahaya dari bekas kaki kuda itu. Dengan peristiwa ini, Suraka merasa yakin jika Rasulullah terlindungi dan akan mendapatkan kemenangan. Dia pun akhirnya memanggil mereka dan berjanji tidak akan mengganggunya lagi. Rasulullah dan rombongan berhenti. Suraka menghampiri dan menceritakan kejadian yang dialaminya kepada mereka. Suraka bercerita, setelah kejadian apa yang aku alami, yaitu tidak berhasil menyentuh mereka, terbetik dalam hatiku bahwa perkara Rasulullah ini akan menang. Aku berkata kepada Rasulullah, sesungguhnya kaummu telah menjanjikan tebusan untuk dirimu. Hal ini sebagaimana hadis yang berbunyi. Aku juga memberitahukan tentang keinginan banyak orang berkaitan dengan Rasulullah dan rombongannya. Aku menawarkan bekal dan barang-barang, namun keduanya, Rasulullah dan Abu Bakar, tidak menanggapi tawaranku, dan juga tidak menanyaiku. Beliau hanya berseru, rahasiakan tentang kami. Hadis riwayat Imam Bukhari. Lalu Surakah meminta kepada Rasulullah agar membuatkan untuknya surat jaminan keamanan, dan beliau memenuhi permintaannya. Disuruhlah Amir bin Fuhairah menuliskannya di atas sepotong kulit. Setelah perjumpaannya dengan Surakah, Rasulullah kembali melanjutkan perjalanan hijrahnya. Selama dalam perjalanan ini banyak mengalami kejadian luar biasa yang membuktikan kebenaran kenabian beliau. Adapun surat jaminan keamanan yang diminta Surakah tetap dipeliharanya sampai ia mendatangi Rasulullah sembari membawa surat itu. Setelah perang Hunain, Rasulullah memenuhi janjinya kepada Surakah. Rasulullah bersabda, hari ini adalah hari menepati janji dan hari berbuat baik, dan pada hari itu juga, Surakah menyatakan keislamannya. Demikianlah kisah ini, semoga ada manfaatnya.